netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih? Aduh, ada apa sih netizen ya kan? Gimana nih kabar kalian hari ini? Apakah diberikan kesehatan? Soalnya nih kita jujur ya, dari kemarin ini badannya udah mulai ngedrop. Makanya kalian jangan sampai ikutan ngedrop kayak kita. Yang paling penting adalah kalian harus terus nonton CNN dari awal sampai akhir. Karena hari ini kita bakal seperti biasa nih memberikan informasi spesial seputar para selebriti tentunya ya kan. Bener banget. Ini tuh spesial baju aku loh, kayak mau ulang tahun gitu kan. Ya, hari ini Daniel lagi ulang tahun nih kayaknya ya. Bajunya grande banget kayaknya ya. Iya, ini bajunya kan kayak bling-bling gitu. Ini menandakan bahwasannya hari ini tuh banyak berita yang bling-bling, makanya sayang banget buat dilewatkan. Cema, gimana kabarnya? Luar biasa, walaupun sekarang masih agak bindeng kayaknya. Agak bindeng tuh netizen. Tapi tidak menurunkan semangat Cema untuk memberikan informasi kepada netizen di rumah. Nah, kalau misalnya Daniar sendiri hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman kalau dilihat ya belakangan ini kan cuaca lagi kayak nggak jelas kan, makanya Betul. itu kayak kita penting banget harus menjaga kondisi, jangan sampai kalian itu ikutan ngedrop. Apalagi kan sekarang ini kan angka COVID juga ikutan naik nih. Jangan sampai kita itu kena lagi netizen ya. Bener Karena banget. aku udah pernah, jadi aku nggak mau. Jangan lagi. Nah, ini Harus ngomong-ngomong pinter-pinter ya. Ngomong-ngomong nih tentang berita hari ini ya kan, yang sebling-bling baju aku. Ini seperti informasi yang pertama, langsung aja kita baca ini artikelnya. Udah ada artikel, ini ada Papa Sejuta Umat, ini Papa papanya Sejuta warga Umat. Indonesia. Bener. Ya kan. Ada Ridwan Kamil yang menanggapi dengan kocak usai Tiara Marlin yang mengaku-ngaku jadi saudaranya. Aku nggak nyangka loh, ternyata Pak Ridwan ini adalah saudara dari Tiara Marlin. Wah, ternyata selama ini ya Tiara Marlin dengan kontroversinya yang banyak banget ya, ternyata dia punya saudara yang bener-bener apa ya, cerdas, sekarang jadi pemimpin di Jawa Barat. Maksud juga kan. kamu memang Tiara tidak pantas memiliki saudara yang cerdas gitu? Enggak, pantas banget ya kan, siapa sih yang nggak pantas ya kan? Iya, pantas kok Tiara. Cuman kita sedikit kaget aja. Yuk kita intip yuk, kira-kira seperti apa sih? Ini penuturan dan penjelasan kocak dari Pak Ridwan Kamil. Ini dia. Oh, jadi begitu, bener-bener saudara ternyata ya, tapi saudara setanah air, bukan Yes. saudara kandung ya kan. Jadi emang sih berarti kita juga bener-bener saudara nih, gimana? Saudara seagama ya kan, betul Kita kan? juga saudaranya Pak Ridwan Kamil berarti. Apalagi aku warga Jawa Barat gitu kan. Saudara se-Jawa Barat. Bener, saudara se-Jawa Barat ya kan, setanah Sunda gitu Luar kan. biasa ini pengakuan dari Tiara Marlin ya. Memang kalau udah jadi tersangka itu orang suka panik gitu kan. Kayaknya ada aja gitu kan. Ada aja. Yang buat netizen tuh lucu gitu kan. Kalau misalnya kayak denger tingkah dari Tiara Marlin ini ya ada-ada aja gitu kan. Dan Kemarin juga tingkah ngaku-ngaku, dari Pak Ridwan ini juga ada aja gitu loh. Dia itu setiap menanggapi komentar dari para netizen tuh ada aja dan selalu bikin kita itu happy ya. Benar. Makanya sehat terus ya buat Pak Ridwan Kamil gitu kan. Aku tuh salah satu fansnya soalnya. Benar, aku juga kalau misalnya kayak ini tuh salah satu pemimpin bangsa yang tidak terlalu dia Kaku, tuh nggak terlalu kaku. gitu loh. Jadi dia tuh penuh dengan bercandaan tapi benar-benar fokus gitu sama tujuannya. Nah, Keren netizen, banget. coba ya sekarang waktunya kita nih ngelihat respon kalian. Melihat nih atau mendengar pengakuan dari Tiara Marlin yang bilang katanya dia itu saudara dari Pak Ridwan Kamil. Yeah. Ini pasti kalian banyak yang bahagia ya. Langsung ya kita cek nih melalui kolom komentar. Yang pertama dari Lestari Poni. Saya juga saudaranya Pak Ganjar. Nah, ini langsung kalian larinya langsung ke Jawa Tengah ya, ke Pak Ganjar. Berarti ini tergantung daerahnya masing-masing ya. Kalau misalnya Daniar sendiri berarti saudaranya siapa tuh? Aku saudaranya tetap ya Pak Ridwan, Pak Ganjar boleh lah, Iya. saudara siapapun seluruh tanah air Indonesia. Bener. Yang jelas bukan saudara Tiara Marlin. Aku saudaranya Jokowi berarti ya, kalau Oh, iya. kayak gitu ya. Sudah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Anis 531, Wonget, dan katanya Wonget. Dan ini Tiara ya, gimana ceritanya? Ini satu kata tapi penuh makna kayaknya ya, menjelaskan semuanya. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu panjang-panjang cerita juga. Ini udah menjelaskan semuanya kalau misalnya Tiara Marlin tuh sesuai komentar itu sepertinya. Cuman emang lucu ya kalau udah ngebahas Tiara Marlin ini. Betul. Begitu jadi tersangka, dia minta damai dan sekarang dia mengaku-ngaku sebagai saudara-saudara Ridwan Kamil. Betul. Luar biasa usahanya ya, kita ajungin jempol. Nanti kita lihat nih ke depannya bagaimana lagi langkah dari Tiara Marlin sambil kita bacain komentar terakhir. Ada komentar nih dari Febriana Anita 894. Nah,
Ketampar nggak tuh si artis Papan Gilesan? Kayaknya nggak mungkin ketampar ya. Dia pasti bakalan tetap ada lagi nih cara-cara yang lain. Cuman akunya juga bingung kok bisa dia itu loh. Kok kepikiran gitu langsung kok mikirnya kayak, ya aku saudaranya Pak Ridwan Kamil. Kok nggak mikir kalau misalnya nanti ketemu ternyata bukan. Apakah rasa malu itu sudah hilang dari Tiara Marlin ya kan semenjak dia menjadi tersangka? Makanya Mbak Tiara Marlin harus dijaga lisannya ya. Betul banget. Tapi bisa aja sih, maksudnya kayak kita punya cerita nih dari yang dulu gitu kan, kayak aku tuh saudaranya ini loh, tapi dari ini sama kayak aku tuh saudaranya Justin Bieber gitu kan, tapi dari ini ketemunya di sini. Iya, gitu jadi loh. sama-sama Adam, saudara sesama Adam, nggak apa-apa kok. Ini mungkin dia juga terkait kasus kali. Tapi ya kalau udah ngeliat Pak Ridwan Kamil, memang selain sosok yang berwibawa, dia juga ada jiwa humorisnya, dan dia itu adalah sosok pemimpin yang baik. Semoga nih ke depannya tempat yang dia pimpin itu semakin baik lagi, semakin berguna untuk masyarakat sekitarnya, semakin baik hidupnya ya kan. Luar biasa Pak Ridwan Kamil, kita doakan sehat terus, amin. Sehat selalu Pak Ridwan. Oke, netizen, kita bakalan pindah nih ke next topic. Apakah ini masih tentang Tiara? Tentu tidak. Kita lihat nih artikelnya di belakang. Dr. Richard Lee digugat 20 miliar oleh mantan pengacara. Wah, ini ada apa sih sebenarnya? Sebentar, Tiba-tiba. ini mantan pengacara. Mantan pengacaranya bukannya si itu. Si itu yang mana? Kok bisa sampai 20M juga kenapa? Aduh. Netizen ada yang tahu nggak sih? Atau mendingan langsung kita lihat aja kali ya informasi selengkapnya. Ini dia. Aduh, ternyata gugatan ini berawal dari pemutusan kerjasama antara Richard Lee dan juga Rasman sebagai pengacaranya. Dan Rasman tidak terima dan digugatan Dr. Richard sebesar 20,7 miliar. Ini angkanya gede banget loh. Luar biasa ya, gede banget ya. Ini lagi-lagi Rasman ya kan, ini kayak belakangan menjadi pusat perbincangan. Betul. Kayaknya nggak cukup dia ini hanya menjadi kuasa dari Medina Zain, tapi kali ini dia menggugat balik sang mantan kliennya. Gak main-main 20M, itu uang atau daun? Itu kayaknya uang, tapi kalau misalnya ditumpuk takutnya gini banyak loh, banget. takutnya nanti kan jam aja KW, takutnya ini uangnya KW. Ya, 20. uang mainan jadinya ya. Bisa sih, bisa. 20M netizen, ini nggak main-main loh ya. Serem. Gimana, langsung aja yuk kita bacain aja ini komentar dari para netizen. Yang pertama ada komentar dari siapa nih, Cema? Dari Indah Siantar, pengacara rasa preman katanya. Tapi bener sih, agak ngeri jadinya kalau misalnya kayak ikut kerjasama sama pengacara yang seperti ini, terus tiba-tiba pemutusan kontrak. Tapi maksudnya kayak ini pemutusannya secara baik-baik loh. Maksudnya kayak bisa dibicarakan gitu. Tapi kenapa tiba-tiba langsung dituntut 20 miliar seperti itu? Benar. Cuma kayak aduh 1 miliar aja sayang Dan banget bisa kalau beli aku rumah. sih bertanya balik gitu kan, kalau misalnya sampai pengacaranya ini dituntut oleh kliennya, berarti apakah pengacara ini sebelumnya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik? Karena kan memang yang belakangan ini Dr. Richard Lee sampai dituntut balik malah dengan perusahaan kosmetik yang berseteru dengan dia gitu kan. Makanya ini gimana sih? Ayo dong, makanya fokus ya urusin kasusnya itu yang benar Pak Rasman. Ini kasus beneran loh ya. Yuk komentar berikutnya nih, ada siapa? Udah ada Petrus Winata. Nggak tahu ngapo di zaman Pak D mafia skincare merajalela. Sampai sekarang sepertinya kayaknya kalau masalah skincare itu masih merajalela netizennya. Makanya kalian di rumah kalau mau pakai skincare harus hati-hati, harus dicek nih. Udah BPOM belum, mengandung merkuri belum, membahayakan buat diri kita belum gitu ya. Karena kan bahaya, yang namanya segala sesuatu yang instan nggak baik netizen. Betul, sama seperti Rasman gitu loh, instan semuanya juga nggak baik. Harus sesuai prosesnya ya. Harus Kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Okam Gustaf, semoga kasusnya cepat selesai, amin. Semoga kasusnya cepat selesai dan kasus-kasus yang sedang ditangani sekarang cepat diselesaikan. Amin. Jangan sampai berbuntut panjang dan malah jadi seperti ini akhirnya gitu loh. Maksudnya kayak dari tadinya bekerja sama terus tiba-tiba jadi musuhan atau tuntut-tuntutan gitu loh, kan jadi nggak baik jadinya. Apalagi kita itu kan kalau lagi ada problem, lagi ada kasus, pakai jasa seorang pengacara ini kan biar masalahnya itu cepat selesai, bukan malah semakin bertambah gitu kan. Ini kayaknya malah berbanding terbalik gitu kan dengan yang belakangan ini terjadi. Tapi nggak apa-apa, kita doakan aja yang terbaik. Semoga kedepannya ini bisa menjadikan pelajaran. Jadi lebih fokus lagi kepada pekerjaannya. Amin. Jangan cuman sekedar ya masuk TV sana sini cuman berantem gitu kan. Belakangan aja nggak fokus kan, malah jadi masalah nih. Betul. Tahan Daniar. Ya udah, kita tinggalkan nih berita dari Rasman tadi. Kita pindah ke berita berikutnya. Ini kita lihat artikelnya di belakang.
Video Marshanda heboh, joget sendirian jadi sorotan. Cara orang bahagia beda-beda. Ini lagi-lagi ya, karena kan sebelumnya kan Marshanda ini pernah beberapa waktu tahun lalu dia kan juga sempat heboh karena joget-joget di video mengekspresikan perasaan dia waktu itu, dan ini terjadi lagi. Kira-kira alasannya apa dan seperti apa sih? Videonya langsung kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Memang itu kalau udah mengekspresikan perasaan orang itu masing-masing ya, bisa melalui lagu, bisa melalui joget-joget, ada yang bisa teriak, ada yang ngobrol sama temennya. Mungkin Marshanda ini lebih milih untuk enjoy musiknya itu dengan joget-joget seperti itu gitu kan. Wih, makin mau habis musiknya makin jadi. Wah, Marshanda kayaknya kita harus temenan nih. Tapi jangan terlalu begitu Marshanda jogetnya. Kalau kita joget-joget yang cantik aja gitu bisa kan. Marshanda gitu. Nah, kalau Marshanda sendiri untuk melepaskan gitu kan pikirannya, apa sih yang dilakukan? Kalau aku biasanya itu curhat dengan orang terdekat, tentunya orang yang bisa kita percaya. Karena biasanya nih orang seperti Marshanda yang memiliki bisa dibilang mental issue, itu sebenarnya yang mereka butuhkan adalah orang terdekatnya yang bisa menjadi pendengar buat dia yang baik. Tapi apapun itu nggak apa-apa, kita doakan aja semoga Marshanda kalau habis joget-joget jadi bahagia, kita ikut bahagia. Betul. Nah, apakah netizen juga bahagia seperti aku dan Marshanda? Kita bacain komentarnya yuk. Yang pertama nih ada komentar dari pengantin kaya, amin. Semangat Caca sayang, aku juga pernah kayak gitu. Kalau lagi di kamar mandi, saking asiknya joget sampai ke jengkang. Bokongku dihajar ke lantai, sakit banget. Hei, makanya jangan terlalu semangat. Ingat, kalau di kamar mandi licin, jadi jogetnya biasa aja. Biasa aja, bahaya ya kan? Semangat joget terus kepleset, kepentok jadinya kan sakit bahaya. Sendiri. Bener, kan ingat aset loh ini. Iya. Udah kita lihat nih komentar berikutnya ya. Datang dari DN Fadil, biarlah toh nggak ngerugiin orang lain, nggak joget di tempat umum juga. Penyakit mental cara ngatasinya juga nggak gampang. Betul banget sih. Emang kita balik lagi ya, kalau misalnya cara orang mengatasi penyakitnya masing-masing itu beda gitu kan. Kayak Cema sendiri, kalau misalnya kayak Cema lagi stres, Cema tuh pengennya tuh kayak sendiri aja gitu kan, di kamar dengerin lagu, udah itu bisa menghilangkan stres yang ada. Nah, Marshanda sendiri dia ingin mengekspresikan dirinya dengan cara berjoget. Iya, jadi nggak apa-apa, kita hargain aja netizennya selama itu tidak merugikan orang lain. Oke, kita cek yuk komentar terakhir. Ada komentar nih dari Gria Property, definisi healing paling simpel tapi ampuh mengobati rasa penat. Tarik sis, semongko. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kalau aku jadi Marshanda juga mungkin kalau misalnya itu bisa meredakan yang namanya perasaan yang dirasakan sekarang. Misalnya dia lagi kesel, lagi marah, pengen mengekspresikan melalui joget-joget seperti itu, it's okay gitu kan. Apalagi itu kan tempat juga bukan tempat umum. Jadi ya tidak melanggar norma-norma, tidak merugikan orang lain. Jadi ya udahlah netizen, biarkan aja orang tuh memiliki porsinya masing-masing. Apa yang dia lakukan itu Marshanda udah tahu lah yang terbaik. Yang jelas kita selalu mendoakan semoga Marshanda ke depannya ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan hatinya ini biar penuh ya. Betul. Oke netizen, kita istirahat dulu ya, tapi jangan kemana-mana karena kita masih ada informasi lainnya. Makanya tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Aduh, Wici ada aja sih kelakuannya ya. Terlalu aktif Emang ya. terlalu aktif banget ini ibu hamil satu ini ya. Dari dulu sampai sekarang kayaknya tuh bikin netizen tuh berkomentar gitu kan dengan kalau tingkah aku sih lakunya. lebih kepada deg-degan gitu kan kalau ngelihat. Mungkin ini salah satu cara dia biar nanti waktu melahirkan itu diberikan gampang gitu loh. Jadi harus banyak gerak gitu kan. Tapi jujur kita yang ngelihat agak ngeri-ngeri sedap nih. Yuk kita bacain artikelnya nih. Ada artikel nih, tuh Ria Ricis nekat split soal hamil 8 bulan. Neti jreng dibuat ngilu berjamaah termasuk Daniel. Karena kan kita ngebayanginnya kalau udah ada ibu hamil, gerak itu kan harus lebih hati-hati. Dia tetap split. Ricis mungkin lain kali lebih hati-hati atau jangan direkam gitu ya, biar kita nggak takut. Tapi kayaknya kalau Ricis ini itu emang tipikal anak yang aktif banget ya, jadi nggak bisa diem gitu kan. Walaupun lagi hamil, lagi berbadan dua, jadi kayak dia tidak menurunkan energinya dia untuk beraktivitas gitu kan. Tapi netizen di rumah malah jadi kayak aduh hati-hati, aduh kayak gimana gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, sambil kita bacain aja. Yuk ini komentar dari para netizen. Apakah kalian juga kaget sama seperti kita? Langsung kita cek nih dari Monica. Lincah banget ya ampun. Iya lincah, sangat lincahnya nih kita sampai khawatir kita Ricis. Kita khawatir gitu kan kalau ngelihatnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting Ricisnya aman. Itu salah satu bentuk olahraga. Betul. Latihan nanti. Biar lebih lancar gitu kan nanti pas melahirkan. Yaudah kita
Lihat komentar berikutnya nih, datang dari Call Me Vina. Icis yang sweet, aku yang deg-degan katanya. Kayak semua orang lihat video itu kayak deg-degan Udah gitu kan. pasti, apalagi orang Itu, kalau aduh. udah hamil gede itu kita yang ngeliatnya juga takut ya, tapi nggak apa-apa netizen. Kita cek komentar terakhir. Ada komentar dari Sasa Namira 66. Takut dedenya kenapa-napa. Ini ternyata banyak banget yang sayang sama Ria Ricis, khawatir gitu kan kalau ngeliat Ria Ricis takutnya kenapa-napa kan memang splitnya itu lumayan wow gitu kan, tapi Lumayan it's okay. wow gitu kan. Iya, it's okay. Yang penting Ria Ricis tetap aman-aman aja, sehat-sehat aja. Semoga nanti diberikan kelancaran nih sampai melahirkan. Karena udah latihannya kan udah dari 8 bulan gitu kan. Insya Allah nanti lancar ya. Lancar amin. harusnya ya. Oke, kita tinggalkan ya berita tentang Ria Ricis. Nah, ini udah ada berita terakhir sekaligus berita pamungkas hari ini. Kita bacain yuk. Ini ada artikel tentang siapa nih. Aurel, harga case handphone Aurel Hermansyah 26 juta. Netizen bisa renov dapur. Tahan netizen ya, dapur kamu dengan casing dia memang berbeda gitu. Langsung kita intip seperti apa sih case yang bernilai puluhan juta itu. Ini dia. Case-nya orang kaya itu emang beda kalau udah sultan ya. Nggak main-main puluhan juta, ternyata seperti itu. Branded. Kalau disamain sama dapurnya netizen, beda gitu loh. Bukan bermaksud aku ini merendahkan kalian, enggak. Tapi kan kayak mereka itu juga memang, buat mereka itu segala sesuatu yang kayak puluhan juta, hanya sekedar case, bahkan jepit rambut itu udah biasa. Karena kan memang ya beda lah ya, kebutuhan itu beda. Kalau saya mah jadi insecure liatnya. Cema aja Secure ya? softcase-nya tuh itu harganya tuh murah banget, udah gitu diskon gitu kan. Diskon ya. Ini kayaknya harga handphonenya sama case-nya sama, nggak apa-apa lah. Yang penting Aurelnya ini seneng karena bagaimanapun adalah kebahagiaan istri itu segalanya. Bener banget. Udah kita lihat nih komentar netizen menanggapi case yang harganya 26 juta ini. Ini komentar pertama datang dari Tiana. Beli softcase 15.000 aja, gue mikir. Terus belum tambah COD, belum tambah ongkir juga. Katanya mikir banget nih. Mikir banget loh gitu kan. Masa bener banget sih. Kita aja kalau misalnya lihat yang diskonan 15.000, di diskon 50%. Kayaknya tuh langsung mikir aja gitu buat ongkirnya mahal gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Aurel harganya 26 juta. Biar kalian semangat kerja ya, lebih keras lagi biar bisa beli case kayak Aurel Hermansyah. Kita cek yuk komentar berikutnya nih. Udah ada Endang Munawir. Aku kalau ada duit segitu bikin kamar buat anak-anak. Jiwa miskin aku merontah ya sudahlah ya. Makanya seperti yang tadi Niar bilang kan, kadang kebutuhan seseorang itu beda-beda takarannya. Tapi nggak apa-apa, jangan kecil hati netizen. Nanti kita kerja lebih keras, bisa lebih sukses. Insya Allah kita bisa tuh mencapai impian-impian kita masing-masing. Amin. Udah Alright, kita lihat nih komentar berikutnya. Komentar terakhir datang dari Reni Fadilah 49. Kalau di kampung 26 juta bisa dapat istri. Bentar, mohon maaf. 26 juta dapat istri. Maksudnya bisa buat nikah, modal nikah gitu kan. Sedangkan kalau di kampung kan murah. Ijab kabul cuma 700.000 aja. Aku kira jual beli istri gitu. 26 juta ya bahaya. Jadi human trafficking. Ini salfok jadinya. Aduh kalau udah ngebacanya yang namanya komentar netizen ini macem-macem ya. Makanya kita selalu semangat dan seru gitu kan. Kalau udah ngebacain komentar kalian, jangan lupa teruslah berkomentar ya kan. Sampai casing Aurel bisa kalian beli dengan gampang netizen. Betul banget. Dan ternyata berita dari casing Aurel tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini netizen. Tapi jangan khawatir, kita akan kembali lagi di next episode dengan berita-berita heboh lainnya pastinya. Dan sebelum berpamitan, Daniar dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun nih sekarang yang namanya udah boleh ini buka masker, jangan lengah karena belakangan ini nih COVID udah naik lagi ya. Jangan sampai kita kena netizen. So penting banget buat kalian untuk selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye.
berkomitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik. Melalui ketepatan strategi dan karya berkualitas, merupakan langkah jitu kami setiap waktu. Selamat ulang tahun. Seiring bertambahnya usia, semakin berkembang dan menjadi pilihan channel yang utama bagi pemirsa.